Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendin dengan NIM 2142209 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sini saya akan menjelaskan permasalahan krisis pendidikan karakter pada siswa. Mungkin di awal saya ada beberapa teman-teman yang tidak tahu apa pendidikan karakter itu. Nah, pendidikan karakter adalah suatu sistem berupa penanaman nilai karakter terhadap peserta didik yang meliputi kemauan atau kesadaran dan tindakan dalam mengimplementasi nilai, budi pekerti, karakter, serta akhlak ke dalam diri peserta didik yang tujuannya itu untuk membentuk kepribadian peserta didik dalam mengambil keputusan, jujur menghormati orang lain maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan karakter itu merupakan cantuman atau pemberian contoh dari seorang guru kepada peserta didik agar peserta didik tersebut memiliki karakter yang baik atau karakter yang menonjol. Dan karakter itu bisa diimplementasikan ke dalam masyarakat. Contohnya untuk implementasinya bisa ketika bertemu apa ya? Ketika semama punya orang tuanya itu seorang penjual, dia bisa mengimplementasikan karakter jujur, terus kalau ketemu orang yang lebih tua menghormati, dan yang lainnya juga seperti itu. Terus next, selanjutnya, nah dalam pendidikan karakter ini ada materi, 5 materi yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama, konsep pendidikan karakter, yang kedua, permasalahan krisis moral dan pendidikan karakter, yang ketiga, tujuan pendidikan karakter, yang keempat, nilai-nilai pendidikan karakter, yang kelima, pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Oke, langsung saja yang pertama, konsep pendidikan karakter. Nah, seperti di awal tadi, pendidikan karakter adalah suatu sistem berupa penamaan nilai karakter terhadap peserta didik yang meliputi kemauan atau kesadaran dan tidak ada mengimplementasikan nilai budi pekerti, karakter, serta akhlak yang baik ke dalam diri peserta didik. Terus tujuannya itu untuk eh, membentuk kepribadian yang jujur, menghormati orang lain maupun baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsepnya itu adalah untuk mengubah peserta didik tersebut menjadi lebih baik lagi dengan cara memberikan peserta didik tersebut pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu tidak bukan sebuah materi yang apa ya, yang ada di kurikulum, tapi pendidikan karakter itu merupakan pemberian contoh dari langsung dari seorang gurunya. Jadi pendidikan karakter itu merupakan apa ya, penanaman kepribadian. Jadi perubahan kepribadian menjadi yang lebih baik lagi. Dan untuk siapa yang menanamkan pendidikan karakter tersebut, ya seorang guru di sekolah. Terus selanjutnya adalah permasalahan krisis moral dan pendidikan karakter. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu di era sekarang ini merupakan era globalisasi. Semuanya menggunakan digital, serba digital. Mau dari media informasi, mau dari media pembelajaran, mau dari apa ya? Mungkin masih banyak lagi itu. Semuanya menggunakan media digital. Nah, karena kan sekarang itu udah semuanya itu menggunakan media digital, itu membuat krisis moral dan pendidikan karakter. Maksudnya apa? Moral dari peserta didik itu turun. Seperti ini. Pada era saat ini banyak sekali permasalahan krisis moral, salah satu adalah fenomena dekadensi moral. Di era globalisasi ini, budaya lot banyak masuk ke negara Indonesia baik dari segi positif dan segi negatif. Kalangan yang rentan akan budaya luar saat ini adalah kalangan remaja. Nah, kebanyakan remaja sekarang kan sudah mempunyai media informasi, contohnya HP. Nah, HP itu banyak bisa memuat informasi banyak
dari dalam negara maupun dari luar negara. Nah, karakter yang menonjol di era globalisasi ini itu banyak remaja yang menyukai film-film Korea. Kalau enggak musik Korea, contohnya K-pop itu. Nah, gara-gara eh, anak remaja itu sering melihat budaya luar tersebut, akhirnya mereka melupakan konsep-konsep budaya di negara Indonesia tersendiri atau tradisional, budaya tradisional ya. Mereka kebanyakan malah berpindah berpindah kepribadian meniru artis artis kayak K-pop di Korea tersebut. Nah, itu merupakan contoh krisis moral. Nah, itu apakah seperti itu baik? Enggak. Itu enggak baik. Dikarenakan kenapa? Kalau semua mau kayak gitu, lama kelamaan budaya Indonesia, budaya asli Indonesia tersebut hilang. Nah, gimana caranya eh, mengatasi krisis moral tersebut? Yaitu guru harus menanamkan pendidikan karakter kepada muridnya. Dengan cara contohnya di sekolah menggunakan media informasi yaitu berbasis proyektor. Nah, anak-anak nanti disuruh presentasi di depan kelas tapi menggunakan proyektor. Nah, itu juga membantu siswa itu untuk mengerti gunanya media digital itu bukan hanya untuk melihat YouTube atau melihat artis-artis Korea seperti K-pop itu, tapi juga bisa untuk membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran atau apa ya namanya, melancarkan pembelajaran, nah, seperti itu. Dan juga guru bisa memberikan contoh ketika menggunakan media informasi itu eh, bisa untuk membuka, contohnya membuka Google dan di Google itu ditulis contohnya sejarah Indonesia atau enggak nanti ketika di kelas guru memberikan waktu sekitar 30 menit kepada siswanya untuk melihat sejarah Indonesia atau sejarah apa ya, Indonesia sebelum merdeka gitu. Nah, itu bisa. Nah, mungkin seperti itu. Terus selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan karakter. Oke. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah menciptakan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan dari pendidikan karakter itu ya seperti ini. Inginnya apa? Menjadikan murid itu atau peserta didik itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Eh, apa namanya itu? Menjadikan atau memperbaiki karakter-karakter peserta didik yang kurang agar mereka itu bisa tahu jati diri mereka. Nah, itu tujuan dari pendidikan karakter. Jangan disalah-salah, pendidikan karakter itu merupakan pendidikan tidak secara tertulis, tapi secara batiniah. Mungkin bisa dari contoh dari guru. Guru memberikan contoh seperti ketika ada sampah yang jatuh, guru mengambilnya lalu dibuang ke tempat sampah. Itu merupakan pendidikan karakter bagi peserta didik karena itu merupakan contoh yang baik. Nah, kayak gitu. Nah, pendidikan karakter itu juga tertulis juga di dalam Undang-Undang Indonesia juga ada. Sehingga tertulis pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi tujuan pendidikan karakter itu eh, bukan hanya untuk murid itu sendiri aja, tapi juga untuk bangsa. Menjadikan bangsa itu memiliki manfaat dan memiliki rangka kecerdasan. Jadi tujuannya selain menjadikan
murid itu beriman, bertakwa, berakhlak, itu juga tujuannya adalah meningkatkan apa ya, tahta negara Indonesia ini menjadi lebih maju. Jadi mungkin di era sekarang ini masih ada beberapa warga negara di Indonesia ini yang kurang paham tentang pendidikan karakter. Nah, gara-gara mereka belum paham tentang pendidikan karakter, mereka itu banyak yang apa namanya, banyak warga negara Indonesia ini yang hidupnya kurang kurang maju. Ya gara-gara itulah Indonesia kurang maju itu gara-gara itu. Kurangnya pendidikan karakter. Dan kebanyakan pendidikan karakter itu disepelekan. Nah, itu kesalahan terbesarnya. Terus selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 9 pilar. Yang pertama itu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, jujur atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesantunan. Nah, itu merupakan pilar atau apa namanya, pondasi dari pendidikan karakter itu ini, 9 ini. Ini merupakan pondasinya. Karakter cinta kepada Tuhan, guru memberikan contoh eh, untuk sholat 5 waktu, untuk sholat selalu tepat waktu, itu merupakan karakter cinta kepada Tuhan. Terus kemandirian dan tanggung jawab, guru memberikan sebuah soal kepada memberikan sebuah tugas kepada murid untuk diselesaikan secara tepat waktu, itu merupakan kemandirian dan tanggung jawab. Terus ketika kejujuran atau amanah diplomatis, guru memberikan organisasi dalam kelas, contohnya ada ketua, wakil ketua, bendahara. Nah, itu merupakan kejujuran atau amanah. Keempat, hormat dan santun. Guru memberikan contoh ketika kepada orang yang lebih tua itu menghormati atau memberikan menundukkan kepalanya, contohnya seperti itu, atau yang lain lah. Pokoknya memberikan contoh yang baik. Terus kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. Guru memberikan ketika berikan contoh ketika ada teman yang jatuh untuk menolongnya. Ada apa namanya, di sekolah itu ada program bersih-bersih. Guru juga memberikan arahan kepada peserta didik untuk ikut apa ya, andil dalam bersih-bersih di sekolah tersebut. Terus yang kedelapan, baik dan rendah hati. Nah, kalau seumpama dari 1 sampai 7 itu bisa terlaksana, itu akan menjadikan murid tersebut baik dan rendah hati, insya Allah. 9, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesantunan. Guru memberikan contoh ketika ada perbedaan agama, itu kita harus saling toleransi. Karena apa? Agar agar selalu terjadi kedamaian atau tidak ada kericuan. Dan ketika walaupun ada kedamaian itu, kita juga harus memiliki sikap santun kepada sama beda agama. Nah, itu. Walaupun kita toleran, terus kita suka kedamaian, tapi depan orangnya yang non muslim itu kita nggak ada kesantunan, sama aja nanti ada perpecahan belahan seperti itu. Terus selanjutnya pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, munculnya pendidikan karakter memberikan warna tersendiri terhadap dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya pendidikan karakter itu telah ada seiring dengan lahirnya sistem pendidikan Islam, karena pendidikan karakter merupakan ruh daripada pendidikan Islam bersendiri. Nah, maksud dari pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam itu, eh, mungkin di awal tadi itu saya menjelaskan pendidikan karakter, tapi itu secara umumnya. Nah, ini pendidikan karakter bila digabungkan dengan bintik-bintik Islamik. Jadi dalam pendidikan karakter tersebut kita juga guru itu juga memberikan masukan sedikit tentang agama. Contohnya, eh, kita guru memberikan sebuah contoh, yaitu bersedekah. Nah, ketika
ketika hari Jumat, eh, murid itu akan istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di situ ketika sholat Jumat itu pasti ada kotak amal. Nah, guru itu memberikan contoh menyedekahkan sebagian uang yang kita miliki untuk beramal ketika sholat Jumat tersebut. Nah, itu merupakan contoh pendidikan karakter dalam perspektif Islam yang ada Islam Islam misalnya seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, melihat krisis nilai moral secara budi pekerti pada masa sekarang tentunya sangat memprihatinkan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena kebanyakan menyimpang ini terjadi kepada anak dengan usia sekolah. Sehingga pemerintah lebih giat lagi dalam membangun kembali pendidikan karakter yang ada di sekolah. Nah, sangat betul sekali. Sekarang itu, di era sekarang ini, saya tuh sering melihat anak kecil tuh udah megang HP, handphone. Saya juga kadang apa ya namanya, membandingkan dengan saya dulu ketika masih SD itu lebih sering saya itu main dengan teman. Jadi mengurangi apa namanya bermain dengan HP. Dan pada masa itu juga ya apa namanya era digitalis itu juga belum maju seperti saat ini. Tapi di era saat ini itu anak kecil masih TK itu udah dikasih HP oleh orang tuanya. Nah, itu merupakan kesalahan terbesar itu. Nah, harusnya anak kecil zaman sekarang itu bukannya dikasih HP tapi apa? Dikasih pemberian contoh oleh orang tuanya. Itu disuruh bermain, keluar gitu. Yang penting ketika udah pada waktunya sholat, itu disuruh pulang. Nah, itu merupakan contoh sikap pendidikan karakter agar apa? Anak itu tidak terlalu terpengaruh dengan era digitalis ini. Bahkan pada era sekarang itu anak SD itu menggunakan HP itu cuman untuk bermain game. Nah, game yang sering dimainkan itu adalah Mobile Legends. Entah kenapa saya itu sedikit ya bukannya menyalahkan sebuah gamenya itu. Tapi rata-rata sekarang anak kecil itu mainnya Mobile Legends tersebut. Tapi kalau yang lain contoh kayak PUBG mungkin ada. Kalau nggak kebanyakan bocil app-app itu juga. Tapi itu merupakan juga krisis moral. Disitulah nanti peserta didik itu atau anak kecil itu mulai malas. Bahkan ketika dikasih apa namanya orang tuanya memerintahkan untuk dibantu beliin apa ya beras kayak beliin kayak bahan-bahan dapur itu mereka akan malas dan berani menolak. Dan juga anak masih remaja, masih SD itu mereka belum tahu apa itu apa namanya 18 plus atau 17 plus gitu. Nah, di media digital itu atau internet kan pasti ada di Google. Ada kayak biasanya iklan, iklan slot itu juga. Nah, itu merupakan apa namanya krisis moral. Itu yang membuat anak kecil sekarang itu menjadi kecil itu udah main slot. Itu kan astagfirullahaladzim. Nah, maka dari itulah kita kalau sebagai orang tua atau peserta apa ya pendidik itu ya juga harus memberikan sebuah arahan kepada anak, khususnya bagi orang tua lah. Itu agar anak kecil sekarang itu ya jangan terlalu terpengaruh atau tergantung dengan media HP. Kalau bisa dikasih jatah 1 minggu main HP 1 jam. Itu bisa setiap hari Minggu atau setiap hari libur. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu udah masukin laptopku?